Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, inilah penampakan jersey kandang Barcelona musim 2020-2021. Klub La Liga Barcelona mulai ambil ancang-ancang untuk persiapan musim baru. El Blaugrana resmi mengumumkan seragam tempur mereka untuk musim 2020-2021. Pengumuman tersebut diumumkan melalui situs resmi dan juga website resmi mereka pada hari Selasa 14 Juli 2020. Untuk desain mereka musim ini kembali ke pola tradisional Barcelona. Setelah musim lalu mereka melakukan eksperimen dengan desain mereka. Jersey ini juga menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, di mana jersey ini dibuat dari benang yang merupakan hasil daur ulang dari botol plastik. Kalau Inter tak puas, Conte bersedia mundur. Belakangan ini masa depan Conte di Inter jadi spekulasi. Nerazzurri diketahui masih kesulitan bersaing dengan Juventus meski kini menempati peringkat kedua klasemen Liga Italia. Selain itu, Inter juga gagal di Liga Champions dan Coppa Italia. Secara matematis, Inter masih berpeluang meraih Scudetto. Lautaro Martinez dan kawan-kawan saat ini mengkoleksi 68 poin dari 32 laga, tertinggal 8 poin dari Juventus. Meski demikian, Conte menegaskan kalau ia masih berkomitmen penuh kepada Inter. Conte menyadari proyek yang ia jalankan di Inter butuh waktu, namun kalau memang Inter tidak puas, Conte siap untuk mundur. Eden Hazard yang tak kunjung fit. Hazard kembali masuk dalam skuad Madrid saat El Real bertandang ke markas Granada di Estadio Los Carmenes Selasa 14 Juli. Namun selama 90 menit, Hazard sama sekali tak dimainkan oleh Zidane di laga kontra Granada. Usai laga, Zidane menjelaskan alasan dirinya tak menurunkan Hazard. Ia mengungkapkan bahwa kondisi mantan pemain Chelsea ini belum sepenuhnya fit. Cedera memang menjadi musuh utama Hazard untuk tampil optimal bersama Madrid. Hazard diketahui telah berkutat dengan 3 cedera berbeda selama membela Madrid. Cedera tersebut adalah hamstring, pergelangan kaki, dan juga fibula. Barcelona tawarkan Coutinho ke Arsenal dan Newcastle. Barcelona dikabarkan menawarkan Philippe Coutinho ke Arsenal dan Newcastle. Ini demi mendapatkan dana segar untuk proyek Barca merekrut penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez. Dilansir Gol pada Selasa 14 Juli, gelandang timnas Brasil tersebut tidak lagi masuk dalam rencana jangka panjang di Camp Nou, meski ia adalah pembelian termahal Barcelona sepanjang masa. Namun Barca sadar akan sangat sulit menemukan klub Eropa yang ingin membayar gaji dan biaya transfer Coutinho yang besar. Adapun Arsenal dan Newcastle masih mempertimbangkan posisinya di musim depan bila ingin mengeluarkan dana besar untuk seorang pemain. Akhirnya, Juventus akan perpanjang kontrak Dybala. Juventus akan memperpanjang kontrak Paulo Dybala hingga Juni 2025 mendatang. Dybala akan diproyeksikan menjadi kapten masa depan sekaligus ikon klub. Dilansir dari laman Football Italia, negosiasi Dybala melalui agen dengan Juventus menemukan titik terang. Dua belah pihak mencapai kesepakatan yang bisa disahkan pada Agustus mendatang, tepat sebelum Liga Champions kembali dilanjutkan. Dengan kontrak jangka panjang tersebut, Dybala tidak hanya akan beraktivitas di lapangan saja, tetapi juga didapuk sebagai bintang iklan dan branding tim. Tentunya dengan posisi menjanjikan sebagai kapten tim di masa depan. Tes ketiga, striker Real Madrid Luka Jovic negatif COVID-19. Kabar baik menghampiri Real Madrid setelah meraih kemenangan genting atas Granada yang membuat peluang mereka juara musim ini kian terbuka lebar. Kini Luka Jovic sudah bisa kembali bergabung dengan skuad Los Blancos. Sang attacker telah melalui tes ketiga virus corona dan hasilnya adalah negatif. Pemain berusia 22 tahun tersebut juga telah menyelesaikan masa isolasi mandiri pasca kunjungan temannya dari Belgrade yang telah didiagnosa positif COVID-19. Barcelona pastikan posisi Quique Setién aman musim depan.
Masa depan Quique Setian di Camp Nou tengah menjadi pembicaraan. Sejak menggantikan Ernesto Valverde pada Januari 2020, ex-pelatih Real Betis itu belum menunjukkan performa memuaskan dalam menangani Lionel Messi dan kawan-kawan. Barcelona kini tertinggal 4 angka dari Real Madrid dengan kompetisi menyisakan 2 pertandingan lagi. Alhasil, klub asal Catalunya itu berpeluang kehilangan gelar juara Liga Spanyol yang sudah mereka kuasai selama 2 musim terakhir sejak 2018. Meski begitu, Setian rupanya tetap mendapat dukungan dari para petinggi Barcelona. Josep Maria Bartomeu selaku presiden klub menegaskan jika Blaugrana akan tetap menggunakan jasa pelatih 61 tahun itu musim depan hingga kontraknya berakhir pada 2022. PSG siap tebus Marcus Rashford dari Manchester United seharga Lionel Messi. Paris Saint-Germain sedang berupaya memperkuat lini serang mereka untuk musim 2020-2021. PSG dikabarkan berminat untuk mendatangkan penyerang andalan Manchester United, Marcus Rashford. Pelatih Les Parisiens Thomas Tuchel sendiri merupakan penggemar berat Rashford. Bahkan Tuchel sempat menyebut Rashford adalah model sempurna dari penyerang dinamis modern saat ini. PSG diyakini siap membayar uang seharga Lionel Messi untuk memboyong Rashford ke Parc des Princes. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai jual Messi saat ini adalah 112 juta euro atau sekitar 1,85 triliun rupiah. Bangkit dari masa pensiun, Wesley Sneijder berlatih keras untuk kembali ke lapangan hijau. Ex-gelandang Real Madrid dan Inter Milan, Wesley Sneijder dikabarkan tengah serius berlatih untuk kembali ke lapangan hijau di usia 36 tahun. Wesley Sneijder sebelumnya memutuskan gantung sepatu pada tahun 2019 silam, tepatnya pada bulan Agustus. Kabar akan kembalinya Wesley Sneijder ke lapangan hijau ini dikonfirmasikan oleh Technical Director FC Utrecht, Jordi Zuidam. Ia mengakui sudah ada pembicaraan antara pihaknya dengan Sneijder. Akan tetapi sampai saat ini belum ada negosiasi soal gaji. Sepertinya kedua pihak masih menunggu dan melihat situasi sebelum akhirnya berbicara soal masalah tersebut. Atlanta versus Brescia, pesta gol, Ladea naik ke peringkat 2 klasemen. Duel Atlanta versus Brescia dilangsungkan di Stadion Gewiss. Mario Pasalic berhasil membuka keunggulan di menit kedua. It's a good start for them here. What a start! Namun Brescia mampu membalas di menit ke-8 lewat aksi Torregrossa. Donnarumma looking for Torregrossa, who's gone in behind here. Chance again for him. Atlanta mampu menambah 3 gol di babak pertama lewat aksi Martin Ron, menit ke-25. Goes again. A chance here. What a finish! Ruslan Malinovskyi di menit ke-28. It's opened up for a shot for him. Oh! Dan Dufan Zapata menit ke-30. Another ball in towards Zapata. Memasuki babak kedua, Pasalic mampu menciptakan hat-trick dengan tambahan golnya di menit ke-55. Tough goal. That pass there was great too. And now it's Pasovic. Dan menit ke-58. There's goal number 6. Brescia hanya mampu menipiskan ketertinggalan lewat gol Nicolas Palek di menit ke-83. He's got support. It's Spadek for Brescia and they pull. Skor 6-2 untuk kemenangan Atlanta menghiasi laga ini. Dengan hasil ini untuk sementara Atlanta naik ke peringkat kedua, sedangkan Brescia masih tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 21 poin. Chelsea versus Norwich, Giroud menangkan The Blues. Chelsea versus Norwich berlangsung di Stamford Bridge. Meski terus menekan dan melepaskan banyak tembakan, tim besutan Frank Lampard baru bisa mencetak gol di penghujung babak pertama. Adalah Olivier Giroud yang merobek gawang Norwich. Giroud! Oh, yeah. Babak kedua masih dalam kendali Chelsea, beberapa peluang dihasilkan namun tak ada yang berbuah gol hingga laga tuntas. Kemenangan ini memantapkan Chelsea di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 63 poin. Norwich makin tenggelam di dasar klasemen dengan 21 angka. Lolos hukuman UEFA, Manchester City tetap diusut Premier League. Manchester City boleh jadi lolos dari sanksi larangan bermain di Eropa oleh UEFA, namun masalah keuangan The Citizen bakal tetap diusut Premier League. Sebelumnya Liga Inggris sudah menggandeng pihak independen guna mengusut kasus tersebut.
Berbeda dengan UEFA, Premier League tidak memiliki batasan waktu dalam penyelidikannya. Melansir Daily Mail, Liga Inggris juga masih mengusut dugaan informasi palsu yang dilaporkan City kepada UEFA sebagai syarat bermain di Eropa, serta terkait masalah proses perekrutan pemain muda yang dilakukan The Citizen. Sanksi Manchester City dicabut, Klopp, hari buruk untuk sepak bola. Jurgen Klopp ikut berkomentar terkait lolosnya Manchester City dari sanksi. Dari sudut pandang pribadi, saya senang City bisa bermain di Liga Champions musim depan. Karena ketika saya berpikir tentang Liga, dan City memiliki 10-12 pertandingan lebih sedikit untuk pemain yang beristirahat. Saya tidak melihat peluang untuk tim manapun menjuarai Liga Primer. Terlepas dari itu, saya tidak berharap ada yang buruk, tapi saya pikir kemarin itu bukan hari yang baik untuk sepak bola. Jujur saja, ujar Klopp. Klopp mendukung adanya FFP. Dia menilai bahwa FFP bisa melindungi tim dari pengeluaran uang yang tak sesuai kemampuan klub dalam mencari pendapatan. Manchester City batal dilarang tampil di Liga Champions. Jose Mourinho geram. Pembatalan hukuman yang didapat Manchester City mendapatkan respon dari sejumlah insan sepak bola Inggris. Teranyar adalah pelatih Tottenham Hotspur yakni Jose Mourinho yang ikut memberikan pendapatnya mengenai pencabutan hukuman larangan tampil di Liga Champions. Mourinho menyebut keputusan CAS mengabulkan banding Manchester City adalah hal yang sangat memalukan. Bukan waktunya bahas kontrak baru Guardiola di Manchester City. Kontrak Pep Guardiola di Manchester City segera habis. Akan tetapi, Guardiola berkukuh bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas soal kontrak barunya. Apalagi City masih harus menuntaskan sisa musim dengan laga-laga yang menantang. Pendapat saya tidak berubah, mungkin saya bisa bertahan di sini lebih lama. Guardiola mengatakan dikutip Omnisport. Sekarang bukan waktunya membicarakan kontrak, kami masih memiliki sebulan yang luar biasa di depan. Bale main-main di bench Real Madrid, bagaimana tanggapan Zidane? Gareth Bale kembali disorot karena perilakunya saat Real Madrid mengalahkan Granada 2-1. Kendati demikian, Zidane sepertinya tidak terganggu dengan ulah-ulah konyol Bale. Apalagi Madrid sudah dekat dengan gelar juara La Liga usai mengungguli Barcelona 4 poin sampai Jornada ke-36. Saya tidak punya keluhan tentang Bale, sama sekali tidak ada, ujar Zidane dilansir Metro. Kami semua menjalani bersama-sama dan memikirkan tentang mengenai sisa pertandingan untuk menjuarai La Liga. Luis Suarez, Barcelona buang kesempatan menangi La Liga. Kesempatan Barcelona untuk memenangi La Liga musim ini sangat kecil. Barca sebetulnya sempat memimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin dari Madrid. Situasi berubah ketika kompetisi dilanjutkan lagi usai penangguhan akibat pandemi virus corona. Barca 3 kali meraih hasil imbang dari 9 laga terakhir. Di sisi lain, Madrid menyapu bersih 9 laga terakhirnya. Di Liga, Anda harus kritis terhadap diri sendiri. Kami membiarkannya lepas dari diri kami sendiri. Kami sadar itu semua bergantung pada diri kami sendiri dan tidak mencari alasan apapun, kata Suarez kepada Mundo Deportivo. Sekarang untuk kebanggaan kami dan untuk prestis Barca, kami harus memenangkan 2 pertandingan yang tersisa dan fokus sepenuhnya pada satu-satunya gelar yang bisa kami rebut, yaitu Liga Champions. Hakim Ziyech mulai berlatih di Chelsea. Winger asal Maroko Hakim Ziyech mulai berlatih bersama skuad Chelsea. Melalui video yang diunggah situs resmi Chelsea, winger berbadan ramping itu terlihat berlatih bersama Willian Borges dan kawan-kawan. Kehadiran Ziyech menimbulkan optimisme di tubuh Chelsea. Keberadaan pemain yang mencetak 21 assist untuk Ajax di musim 2019-2020 itu dipercaya membuat Chelsea bersaing di jalur juara Liga Inggris 2020-2021. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!